Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas kecil ditinggal oleh ibunya pergi ke pasar. Sebelum pergi, ibunya berpesan kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kalau kamu sudah sendirian di rumah, kamu harus selalu mengawasi pintu rumah dengan penuh kewaspadaan. Jangan biarkan seorang pun yang tidak kamu kenal masuk ke dalam rumah, karena bisa saja mereka itu pencuri." Setelah mendengar pesan ibunya, Abu Nawas pun memutuskan untuk duduk di samping pintu dan mengawasinya dengan seksama. 1 jam kemudian, datanglah pamannya. "Mana ibumu?" tanya pamannya. "Oh, ibu sedang pergi ke pasar, paman," jawab Abu Nawas. Pamannya lalu berkata, "Keluargaku akan datang ke sini sore ini. Cepat pergi dan katakan kepada ibumu agar tidak pergi kemana-mana sore ini." Setelah pamannya pergi, Abu Nawas pun mulai berpikir. Ia merasa bingung karena ibunya menyuruhnya untuk mengawasi pintu rumah, sedangkan pamannya menyuruhnya pergi untuk mencari ibu dan menyampaikan pesan. Setelah memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas yang cerdik akhirnya membuat satu keputusan. Ia melepaskan pintu dari engselnya, menggotongnya, dan membawa pintu itu sambil pergi mencari ibunya. Dengan begitu, Abu Nawas bisa melaksanakan kedua perintah tersebut sekaligus, mengawasi pintu rumah dan mencari ibunya. Cerita ini menggambarkan kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas sejak kecil, yang selalu mampu menemukan solusi yang tak terduga, namun tetap mematuhi kedua perintah yang diberikan kepadanya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Kenapa tidak mancing di laut saja, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Untuk apa mancing di laut?" "Ya, biar dapat ikan lebih banyak lah," balas si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Ya, biar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan uang itu, kamu kan bisa membeli perahu yang besar dan menangkap lebih banyak ikan," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Dengan hasil yang lebih besar, kamu bisa membeli beberapa perahu dan mempekerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Kamu akan menjadi kaya dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar. "Memang menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, saudagar tersebut terdiam dan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan penuh bahagia. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Abu Nawas berada di negeri seberang yang diperintah oleh seorang raja yang dikenal sebagai penakut. Raja tersebut mendengar kabar bahwa Abu Nawas adalah seseorang yang sangat pemberani. Bahkan tidak ada yang bisa membuatnya takut kecuali Allah semata. Hal ini membuat sang raja merasa tertantang untuk menguji keberanian Abu Nawas. Saat Abu Nawas sedang berada di negeri itu, ia pun dipanggil untuk menghadap sang raja.
Apakah kamu yang bernama Abu Nawas? Tanya sang raja. Ya, benar, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Aku dengar kamu itu lelaki yang pemberani. Benar itu? Tanya sang raja kembali. Oh, benar, Paduka Yang Mulia. Saya salah saja tetap berani, apalagi kalau saya benar, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, sang raja merasa terheran. Kamu salah tetap berani? Apa maksudnya? Tanya sang raja. Maksudnya, saya berani menerima hukuman atas kesalahan yang saya lakukan, Paduka, jelas Abu Nawas. Oh, begitu. Ya sudah, karena kamu seseorang yang pemberani, aku ingin menantangmu duel. Siap kamu? Tanya sang raja dengan tegas. Itu mah soal gampang, Paduka Yang Mulia. Tapi apa alasannya Paduka ingin menantang saya duel? Kata Abu Nawas balik bertanya. Aku ingin menguji sampai sebesar mana keberanianmu, ujar sang raja. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Dalam hati ia berkata, badan sebesar itu mengajak duel, ya tentu akulah yang kalah. Ia pun mulai memutar otak untuk mencari cara agar bisa lepas dari tantangan tersebut. Bagaimana Abu Nawas? Kenapa kau diam saja? Atau jangan-jangan kamu takut padaku? Tidak kusangka ternyata kamu seorang pengecut, sindir sang raja. Abu Nawas dengan cepat merespon. Tunggu dulu Paduka, aku berani menerima tantangan Paduka, tapi beri saya waktu 3 hari. Sang raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas. Baik, permintaanmu aku turuti, jawab sang raja. Lalu Abu Nawas pun dipersilahkan meninggalkan istana. Dalam 3 hari tersebut, Abu Nawas berusaha mencari informasi tentang kelemahan sang raja. Namun usaha yang ia lakukan belum juga membuahkan hasil, hingga akhirnya seorang warga memberikan saran kepadanya. Kenapa tidak kau temui saja orang yang dulu mengasuh raja waktu kecil? Saran warga tersebut. Tapi di mana aku bisa menemuinya? Tanya Abu Nawas. Orang itu pun lalu memberikan alamat rumah sang pengasuh. Dan singkat cerita, Abu Nawas berhasil menemui pengasuh tersebut dan mendapatkan informasi berharga tentang kelemahan sang raja. 3 hari pun berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk berduel melawan sang raja. Kabar ini pun menyebar dengan cepat hingga ke pelosok negeri. Para penduduk tak sabar menyaksikan duel antara Abu Nawas dan sang raja. Mereka berbondong-bondong memadati alun-alun kota. Abu Nawas tiba dengan langkah penuh percaya diri. Kamu hebat Abu Nawas. Ternyata kamu punya nyali juga ya, kata sang raja. Kan sudah aku bilang Paduka, aku tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, balas Abu Nawas. Bagus, sekarang kita mulai saja pertandingan duelnya, timpal sang raja. Tapi Paduka, sebelum kita mulai, izinkan aku mengajak serta sahabatku, ucap Abu Nawas. Oh, jadi kamu mainnya keroyokan? Silahkan, aku sama sekali tidak takut, balas sang raja. Keroyokan itu perbuatan pengecut Paduka. Aku mengajak serta sahabatku bukan untuk ikut melawanmu, tapi hanya untuk menyaksikan, ujar Abu Nawas dengan tenang. Sang raja pun menyetujuinya. Mana sahabatmu? Suruh dia duduk di tempat yang paling depan, kata sang raja. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai terlihat. Ia menghampiri sang raja dan memperlihatkan seekor katak yang diambilnya dari dalam saku jubahnya. Melihat itu, seketika wajah sang raja menjadi pucat pasi. Bagaimana Paduka? Apakah pertandingan ini akan dilanjutkan? Atau Paduka sudah siap menanggung malu di hadapan rakyat karena lari dari pertandingan? Tanya Abu Nawas dengan licik. Ngapain kau bawa itu? Singkirkan dari hadapanku, kata sang raja yang tampak gemetaran. Paduka, sebelum terlanjur dan sebelum rakyat tahu kelemahan Paduka, lebih baik Paduka umumkan saja kepada para penduduk bahwa pertandingan ini dibatalkan dan beritahukan kepada mereka bahwa akulah pemenangnya, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku akan umumkan sekarang juga. Tapi cepat singkirkan hewan itu dari hadapanku, balas sang raja dengan terburu-buru. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil memenangkan pertandingan tanpa harus bersusah payah.
Ternyata sebelum hari pertandingan, Abu Nawas diberitahu oleh pengasuh sang raja bahwa sewaktu raja masih kecil, ia pernah digigit seekor katak. Akibatnya ia menjadi sangat trauma. Bahkan ketika bermimpi bertemu katak, ia langsung terbangun dan berteriak histeris. Demikianlah kisah duel antara raja penakut dan si cerdik Abu Nawas, yang lagi-lagi menunjukkan betapa tajam akal dan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di hadapannya. Abu Nawas pun bertanya, "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja menjawab dengan nada serius, "Begini Abu Nawas, kali ini aku mengundangmu sama sekali bukan untuk mengerjai atau mempermainkanmu. Aku benar-benar butuh bantuanmu Abu Nawas. Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini." Abu Nawas pun menjawab, "Memangnya ada masalah apa Paduka? Saya siap mendengarkan keluhan Paduka." Lalu Baginda Raja pun memulai cerita masalahnya. "Beberapa hari yang lalu, sahabatku yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana. Karena lama tak berjumpa, aku pun menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi tanpa diduga, dia mengucapkan salam kepadaku, 'Assalamualaikum,' yang artinya tentu keselamatan bagi kalian semua. Tanpa pikir panjang, aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam, hendaknya menjawab dengan ucapan wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagimu." Baginda Raja kemudian melanjutkan, "Tapi dengan jawaban itu, tentu saja dia merasa tersinggung. Kemudian Raja Yahudi itu berkata kepadaku, 'Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan doa keselamatan dengan doa yang mengandung kecelakaan?' Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa Abu Nawas. Aku hanya bisa terdiam. Dan jujur saja, aku merasa bersalah. Tapi aku juga tidak mungkin melanggar syariat agama Islam. Dan pertemuan kami selanjutnya tidak berjalan seperti biasanya Abu Nawas. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Tapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku Abu Nawas. Akibatnya dia memandang kurang baik terhadap ajaran Islam. Dan ketika dia akan pamit pulang, dia sempat mengatakan kepadaku, 'Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima atas jawaban salammu itu, kita akan tetap bersahabat. Tapi kalau kamu tidak menemukan alasannya, maka persahabatan kita pun berakhir. Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya.' Lalu dia pergi meninggalkan istana. Setelah mendengar panjang lebar penuturan Baginda Raja, Abu Nawas pun dengan tenang berkata, "Jika itu masalahnya, insya Allah hamba bisa memberikan jalan keluar Paduka. Paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan Raja Yahudi itu." "Benarkah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja yang tadinya sedih mendadak berubah menjadi ceria. "Cepatlah katakan padaku Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu," desak Baginda Raja. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Nanti ketika Paduka bertemu lagi dengan Raja Yahudi itu, katakan saja apa adanya, bahwa hanya di dalam agama Islamlah yang tidak menyekutukan Tuhan, karena Islam tidak mengajarkan bahwa Tuhan itu punya anak. Sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Wajar bila orang Islam membalas salam pada orang yang bukan Islam dengan kalimat wassalamualaikum, yang artinya celakalah bagi kalian. Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka, melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru." Mendengar solusi yang diberikan oleh Abu Nawas, kegundahan Baginda Raja pun sirna.
Saking gembiranya, Baginda Raja menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang ia sukai. Namun, Abu Nawas pun menolak untuk memilih apapun. Baginya tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Cerita ini menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Baginda Raja, serta ketulusan hatinya yang tidak tergiur oleh imbalan materi. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Abu Nawas diundang untuk berdiskusi dengan para cendekiawan besar dari berbagai belahan dunia. Mereka berkumpul untuk membahas sebuah fenomena unik, yaitu mengapa ikan di laut tidak pernah habis meskipun terus-menerus ditangkap oleh nelayan. Abu Nawas dengan gaya khasnya yang humoris memulai diskusi dengan melemparkan sebuah pertanyaan kepada para cendekiawan tersebut. "Saudara-saudara sekalian," kata Abu Nawas, "hari ini saya ingin membahas sebuah misteri besar. Mengapa ikan di laut tidak pernah habis? Apakah mereka memiliki rencana rahasia untuk menguasai dunia? Ataukah mereka hanya tidak bisa berhenti bertemu dengan nelayan yang tak pernah kenyang?" Para cendekiawan pun berpikir keras, mencoba merumuskan jawaban yang tepat. Salah seorang cendekiawan dari timur menyatakan, "Mungkin karena laut begitu luas dan dalam, sehingga ikan memiliki tempat untuk berkembang biak tanpa batas." Namun Abu Nawas yang cerdik segera menanggapi, "Tapi jika itu alasannya, mengapa kita tidak melihat jumlah ikan yang terus bertambah setiap hari? Apakah mereka mengadakan sensus untuk menghitung jumlah mereka satu persatu, sehingga pertambahannya tidak terlihat?" Para cendekiawan pun tertawa, menyadari betapa lucunya pertanyaan Abu Nawas. Kemudian seorang cendekiawan dari barat mencoba memberikan penjelasan ilmiah. "Mungkin karena rantai makanan di laut yang seimbang. Jika ikan terlalu banyak, maka predatornya, seperti hiu, akan bertambah banyak pula untuk menjaga keseimbangan." Abu Nawas dengan pandangan penuh kekaguman pun menjawab, "Nah, hebat, Anda benar-benar seorang ahli di bidang ini. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya pernah melihat nelayan di laut membuat daftar menu yang berisi nama-nama hiu? Apakah itu berarti mereka sedang memikirkan cara untuk mengurai populasi hiu dengan strategi makanan?" Para cendekiawan tertawa terpinggal-pinggal mendengar jawaban jenaka dari Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa di balik candaannya terselip sebuah kebijaksanaan. Akhirnya para cendekiawan dan Abu Nawas sepakat bahwa misteri mengapa ikan di laut tidak pernah habis mungkin adalah salah satu rahasia alami yang terindah dan terlucu, yang mungkin tak akan pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Dengan demikian, diskusi mereka berakhir dengan penuh tawa dan rasa syukur atas keajaiban alam yang luar biasa, serta dengan pemahaman bahwa tak semua hal di dunia ini harus dijelaskan secara ilmiah. Terkadang, humor dan kebijaksanaan sederhana juga merupakan bagian dari jawaban. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang oleh seorang hakim yang penasaran ingin berdebat tentang pengertian bid'ah. Hakim tersebut sengaja mengundang banyak orang untuk menyaksikan debat ini, berharap bisa menguji kepandaian Abu Nawas sekaligus menghibur para hadirin. Sang hakim memulai perdebatan dengan berkata, "Abu Nawas, bisakah kamu menjelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan bid'ah itu?" Abu Nawas pun tersenyum lebar dan menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim. Tapi sebelum itu saya ingin tahu,
Apakah Tuan Hakim pernah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya? Hakim pun penasaran. Sang hakim merasa bingung dan kemudian bertanya, "Maksudnya apa, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjawab, "Misalnya begini, Tuan Hakim. Apakah Tuan Hakim pernah makan sambil berdiri?" Sang hakim pun mengangguk dan berkata, "Oh, tentu, beberapa kali. Tapi apa hubungannya dengan bid'ah, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Nah, Tuan Hakim, itu bisa dianggap bid'ah juga. Karena di zaman Nabi, orang lebih sering makan sambil duduk." Mendengar hal itu, hadirin mulai tertawa kecil menikmati kelucuan dari Abu Nawas. Abu Nawas pun melanjutkan, "Bid'ah sebenarnya adalah melakukan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada contoh langsung dari Nabi. Tapi kita harus bijak. Misalnya, apakah lampu listrik itu bid'ah karena di zaman Nabi mereka hanya menggunakan lampu minyak?" Hakim tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja tidak. Itu kemajuan teknologi, Abu Nawas." "Benar sekali, Tuan Hakim," lanjut Abu Nawas. "Maka dari itu, tidak semua yang baru itu buruk. Ada bid'ah yang baik dan ada yang buruk. Contohnya, membuat tempat wudhu yang nyaman di masjid itu kan baru. Tapi apakah itu buruk? Tentu tidak, malah memudahkan orang untuk beribadah." Sang hakim pun mengangguk-ngangguk menyadari kebenaran kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata, "Tapi mari kita buat ini lebih menarik lagi, Tuan Hakim. Saya punya sebuah cerita. Suatu hari ada seorang yang sangat ketakutan karena merasa telah melakukan bid'ah. Dia datang kepada saya dan bertanya, 'Abu Nawas, apakah menggunakan garpu untuk makan itu bid'ah?' Saya pun menjawab, 'Tidak, selama tidak digunakan untuk menggaruk punggung orang lain saat makan.'" Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar humor dari Abu Nawas. Dengan nada serius tapi tetap dengan sentuhan humornya, Abu Nawas melanjutkan, "Intinya, kita harus bisa membedakan mana bid'ah yang merusak dan mana yang membawa kebaikan. Dan yang paling penting, jangan sampai kita terlalu sibuk mengurusi bid'ah hingga lupa pada ibadah yang sebenarnya." Sang hakim akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Debat pun ditutup dengan sebuah nasihat dari Abu Nawas. "Ingatlah saudara-saudaraku, dalam menjalani hidup dan beribadah, yang paling penting itu adalah niat yang baik dan hati yang tulus. Jangan sampai kita terpaku pada istilah hingga melupakan esensi dari ajaran yang sebenarnya." Hadirin yang mendengarkan merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan yang disampaikan dengan humor, dan mereka pun pulang dengan hati yang lebih terbuka tentang makna sesungguhnya dari bid'ah. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Entah kenapa, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Baginda Raja menjadi emosional dan memaki-maki semua para menterinya. Abu Nawas yang kala itu berada di dalam istana juga tak luput dari amarah Baginda Raja. Saking emosinya, ia mengusir Abu Nawas dan melarangnya menginjakan kakinya lagi di istana. Beberapa hari setelah peristiwa itu, banyak warga yang mengeluh dengan perubahan sikap Baginda Raja. Ia sekarang mudah emosi dan gampang marah. Bahkan beberapa menterinya ada yang mengundurkan diri karena takut terkena amarahnya. Akhirnya, satu demi satu para menterinya mulai berkurang. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Namun tak ada satupun yang berani mendaftar. Menghadapi masalah ini, Baginda Raja bertambah bingung. Kemudian ia bertanya kepada penasehat istana yang masih setia mendampinginya. "Ada apa sebenarnya dengan kerajaan ini? Kenapa jadi begini?" "Ampun Paduka yang mulia,
Hal ini dikarenakan sikap Paduka sendiri. Akhir-akhir ini, Paduka mudah emosi dan tanpa sebab menghukum menteri yang tidak bersalah. Hal itulah yang membuat mereka tidak tahan menjadi menteri istana. Sebaiknya Paduka periksa diri, barangkali ada solusinya. Saran penasihat istana. Kamu kira aku ini sakit? Lancang sekali ucapanmu, bentak Baginda Raja. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap dan memenjarakan penasehat tersebut. Kabar tentang dipenjarakannya penasihat istana akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Tanya para warga. Ini udah nggak bisa dibiarin. Harus ada orang yang bisa menyadarkan Baginda Raja, kata warga lainnya. Bener Abu Nawas, tapi kalau kami yang melakukannya, itu nggak mungkin. Penasihat istana saja di penjara, apalagi kami yang rakyat kecil, timpal warga lainnya. Sesaat Abu Nawas termenung, ia mulai memutar otak untuk mendapatkan jalan keluarnya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide konyol di benaknya. Ya sudah, begini saja. Kalian semua sebarkanlah kabar bahwa aku diterkam harimau yang kupelihara sejak kecil, kata Abu Nawas. Mereka pun setuju dan menuruti perkataannya, meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik rencana Abu Nawas tersebut, mereka tetap melakukannya. Singkat cerita, seluruh penduduk Baghdad dihebohkan oleh berita tentang Abu Nawas yang diterkam oleh harimau peliharaannya. Dengan cepat, kabar itu pun beredar dan akhirnya terdengar juga oleh Baginda Raja. Apa benar Abu Nawas diterkam harimau? Tanya Baginda Raja kepada salah satu menterinya. Menurut kabar yang beredar memang benar Paduka Yang Mulia, jawab menterinya. Tapi sejak kapan Abu Nawas pelihara harimau? Tanya Baginda Raja kembali. Untuk itu hamba kurang tahu Paduka. Tapi yang hamba dengar, ia memeliharanya sejak harimau itu masih bayi, jelas menterinya. Karena penasaran, Baginda Raja pun datang ke rumah Abu Nawas untuk menengoknya. Setibanya di sana, Abu Nawas tampak sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana keadaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, saya sehat walafiat, jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja heran. Orang-orang bilang kamu diterkam harimau. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan sejak kapan kamu memelihara harimau? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka, untuk menjawab pertanyaan Paduka ini butuh waktu yang lama untuk menceritakannya, ujar Abu Nawas. Aku siap mendengarkannya Abu Nawas. Silakan, ceritakan saja padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memulai ceritanya. Jadi begini ceritanya Paduka. Waktu itu saya melewati jalanan sepi. Nah, di tengah jalan saya menemukan anak harimau yang tengah sakit dan butuh pertolongan. Saya pun membawanya pulang dan merawatnya. Para warga awalnya sudah memperingatkan saya bahwa harimau adalah hewan yang buas dan bisa berbahaya jika dipelihara. Namun seiring berjalannya waktu, setelah harimau itu tumbuh dewasa, ia menjadi hewan yang penurut. Para warga pun tidak ada yang takut bila berpapasan dengannya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang bermain dengan harimau milikku itu Paduka. Di sela-sela ceritanya, Baginda Raja bertanya, kalau memang penurut, kenapa dia sampai menerkammu Abu Nawas? Abu Nawas lalu melanjutkan ceritanya. Jadi kejadian ini berawal ketika aku keluar kota selama 3 hari dan lupa memberinya makan. Dan setelah aku kembali, harimaunya masih berada di dalam kandangnya. Aku pun senang karena dia dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika aku menghampirinya, tiba-tiba dia menerkamku dan ingin memakanku Paduka. Ternyata kelaparan selama 3 hari itu telah mengeluarkan sifat alaminya sebagai hewan buas. Ia akan menerkam siapa saja ketika ia merasa lapar. Untunglah aku masih bisa selamat Paduka. Lalu kemana harimau tersebut? Apakah sudah dibunuh atau lari ke hutan? Tanya Baginda Raja. Saya melepaskannya Paduka dan tak mau lagi memeliharanya. Tapi harimau yang saya ceritakan bukanlah harimau sesungguhnya Paduka. Harimau ini bisa diibaratkan tabiat buruk kita, seperti cepat emosi atau gampang marah.
Jika kita terus memeliharanya, suatu saat tabiat buruk tersebut akan memakan kita. Sifat mudah marah dan gampang emosi akan dengan mudah membuat kita celaka. Ya, maka dari itu akan lebih baik jika kita melepaskan tabiat buruk tersebut dan jangan pernah sekalipun untuk memeliharanya. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Ia selama ini telah menjadi orang yang mudah emosi dan gampang marah. Oleh sebab itulah, satu persatu orang-orang di sekitarnya mulai menghindar dan meninggalkan dirinya. Sejak saat itu, Baginda Raja bertekad akan membuang semua tabiat buruk yang selama ini dipeliharanya. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, ujar Baginda Raja. Baik, Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu, jawab Baginda Raja. Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka. Kiranya tugasnya apa itu Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, perintah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini, balas Abu Nawas. Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad. Wilayahnya sangat luas. Rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka Yang Mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya, ujar Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana.
Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" tanya salah satu warga keheranan. "Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma," jawab Abu Nawas. "Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya?" tanya warga itu kembali. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. "Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. "Ya Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya prajurit tersebut. "Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap," ujar Abu Nawas. Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad," ucap Abu Nawas. "Oh ya, berapa jumlahnya?" tanya Baginda Raja. "Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa?" Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta, Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. "Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya?" tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ya, sama sekali tidak ada yang salah, Paduka. Tapi apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta." Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas didatangi oleh Abu Jahil yang terkenal pelit itu. Abu Jahil menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia ingin meminjam 100 dinar. Tentu Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil? Tahu sendiri kan kamu, rumahku aja jelek begini," kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada uang. Pinjami akulah Abu Nawas. Sebulan nanti aku balikin," pinta Abu Jahil dengan merengek. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil itu. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Jahil akhirnya tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji Abu Jahil, sebulan kamu balikin," kata Abu Nawas mengingatkan. "Iya, aku berjanji Abu Nawas. Lagian juga bulan depan kebunku panen. Aku pasti akan mengembalikan uang ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen dan hasil panennya melimpah ruah. "Ah, payah ini Abu Jahil, omongannya nggak bisa dipegang," batin Abu Nawas. Tetapi karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya sebulan mau dibalikin," kata Abu Nawas. Tapi aneh bin ajaib, Abu Jahil malah menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatirlah Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku lunasi," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Dengan terpaksa dan kecewa, Abu Nawas pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar yang sangat membagongkan. Kabar itu bahkan membuat Abu Nawas geram. Si pelit Abu Jahil itu malah sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal itu, tentu Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya nggak punya uang tapi malah sering pesta," gerutu Abu Nawas. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu-ribu alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Loh, kamu kok datang lagi sih Abu Nawas? Aku kan sudah bilang kemarin, lunasinnya bulan depan," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil, jangan salah paham dulu. Aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar. Mau nggak kamu?" jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya ketemu orang pintar?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Nah, aku ingin mencobanya. Siapa tahu kan aku jadi orang kaya," jawab Abu Nawas. "Wah, yang benar Abu Nawas. Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin dong jadi orang kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Dan singkat cerita, di rumah dukun pesugihan tersebut, setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Mau apa kalian kesini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya dengan cara instan. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbalnya. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga kok. Orang lain juga bisa ditumbalkan. Tapi orang lain itu orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya gimana Tuan? Aku belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya misalnya teman atau siapapun lah yang berhutang uang kepadamu. Orang itu bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Lah gimana kalau orang itu tidak mau ditumbalkan Tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, gak masalah. Kamu tidak perlu minta izin ke orang itu. Nanti ia akan jadi tumbal tanpa ia sadari. Pokoknya tahu-tahu dia nanti mati dengan cara mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu. Baiklah, aku setuju Tuan," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa akan ditumbalkan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual tengah malam. Setelah kembali dari rumah si dukun, di tengah jalan tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, uangku yang kemarin 100 dinar gak usah dibalikin ya. Aku ikhlas kok Abu Jahil." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Aku janji, nyampe rumah langsung aku balikin uangmu. Ya Abu Nawas ya," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Loh, katanya kemarin kamu gak punya uang," goda Abu Nawas.
Aku masih ada uang kok Abu Nawas. Bener, aku masih ada uang. Pokoknya nanti nyampe rumah langsung aku lunasin semua Abu Nawas, kata Abu Jahil. Akhirnya ketika sampai di rumah, Abu Jahil langsung melunasi hutangnya kepada Abu Nawas di hari itu juga sejumlah 100 dinar. Dan selidik punya selidik, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil langsung melunasi hutangnya. Cerdas sekali bukan si Abu Nawas ini? Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa perlu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyatnya, terutama bagi anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Baginda Raja percaya bahwa Abu Nawas dapat membantu mewujudkan ide ini. Abu Nawas, aku ingin mengadakan kegiatan santunan untuk anak-anak yatim di kerajaan kita. Aku ingin mereka merasa dihargai dan dicintai. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat acara ini lebih berkesan, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan tersenyum dan kemudian berkata, Paduka, itu memang niat yang sangat mulia. Nah, agar lebih berkesan, kita adakan pesta kecil untuk anak-anak yatim dengan makanan, permainan, dan hadiah. Namun yang paling penting, Paduka, kita harus memberikan waktu dan perhatian kita kepada mereka. Baginda Raja setuju dengan ide tersebut. Mereka mulai mempersiapkan acara santunan anak yatim. Mereka mengundang semua anak yatim di kerajaan dan menyediakan makanan enak, permainan seru, dan hadiah-hadiah yang menarik. Hari yang dinanti pun tiba. Istana dipenuhi oleh tawa dan keceriaan anak-anak yatim. Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan di antara anak-anak, berbincang dan bermain bersama mereka. Anak-anak merasa sangat bahagia dan bersemangat karena mereka jarang mendapatkan perhatian seperti ini. Melihat kebahagiaan di wajah anak-anak yatim, Baginda Raja merasa sangat terharu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas meminta perhatian semua orang. Anak-anak, hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kebahagiaan bersama. Baginda Raja memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada kalian. Baginda Raja tersenyum dan kemudian berkata, Anak-anakku semua, aku sangat senang melihat kalian semua bahagia. Kalian adalah masa depan kerajaan ini, dan aku ingin kalian tahu bahwa kalian selalu dihargai dan dicintai. Hari ini aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi dengan sesama. Salah satu anak yatim, seorang gadis kecil, mendekati Baginda Raja dan berkata, Paduka, terima kasih telah mengundang kami. Kami sangat bahagia hari ini. Tetapi yang paling kami hargai adalah waktu dan perhatian yang Anda berikan kepada kami. Mendengar kata-kata gadis tersebut, Baginda Raja pun merasa sangat terharu. Dia menyadari bahwa makna sejati dari memberi bukanlah sekedar memberikan materi, tetapi juga memberikan waktu dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Abu Nawas kemudian berkata, Paduka, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini adalah bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Anak-anak ini mungkin tidak memiliki banyak materi, tetapi mereka memiliki hati yang besar dan penuh kasih sayang. Acara santunan tersebut berakhir dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak pulang dengan hati yang gembira dan penuh harapan. Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama, merenungkan apa yang telah mereka pelajari hari ini. Abu Nawas, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hari ini aku belajar bahwa memberikan perhatian dan kasih sayang adalah hal yang paling penting dalam hidup ini, kata Baginda Raja.
Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Ya, benar Paduka. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi dengan tulus, kita juga menerima kebahagiaan yang tidak ternilai harganya." Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia. Tentu saja Abu Nawas yang selalu siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan kemudian berkata, "Hei saudaraku, apa kamu tahu, aku ini menang debat dengan orang-orang pintar di pasar hari ini." Pria mabuk itu yang merasa yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman, dengan cepat menanggapi, "Aku adalah manusia paling cerdas di dunia ini. Aku bisa mengalahkan siapapun, apalagi kamu." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. "Baiklah, ayo kita mulai debatnya. Mana yang lebih baik, memiliki pengetahuan atau uang?" Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Ya, tentu saja uanglah. Dengan uang, aku bisa mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. "Sangat masuk akal. Nah, sekarang, kalau kamu yakin kamu itu orang yang paling cerdas di dunia ini, apa kamu mau mempertaruhkan uangmu untuk debat ini?" Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. "Oh, tentu saja. Akan aku buktikan kecerdasanku. Aku akan mengalahkanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, begini saudaraku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang?" Pria mabuk itu terdiam sebentar. Lalu dengan percaya diri dia menjawab, "Oh, itu mudah. Aku akan menggunakan pengetahuanku untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa. "Ya, tidak salah. Tapi bukankah dari awal kamu lebih memilih uang daripada pengetahuan? Dan sekarang uangmu habis dan kamu tidak mempunyai pengetahuan. Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan, saudaraku?" Pria mabuk itu pun terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya.